Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya dan teman-teman diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kuliah secara online. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah wa qudwah kita, teladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman perbankan syariah yang saya banggakan, melanjutkan pertemuan yang telah lalu. Hari ini kita sudah menginjak ke pertemuan yang kedua, yang hari ini kita akan mulai dengan membahas materi yang mendasar terkait manajemen resiko khususnya di perbankan syariah. Mungkin langsung saja kepada materi pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang apa itu resiko. Mungkin banyak di antara teman-teman sudah sering mendengar istilah resiko. Mungkin di banyak mata kuliah yang lain, resiko ini sering disampaikan. Tapi mungkin di antara teman-teman ada yang masih bertanya-tanya terkait apa itu definisi resiko. Jika kita mengutip pendapat para ahli, resiko disebutkan adalah a condition in which there exists an exposure to adversity. Galati 2003 mengatakan bahwa resiko adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya kerugian. Definisi yang lain yang disebutkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Resiko, resiko ini disebut sebagai chance of a bad outcome. Apa maksudnya? Resiko adalah kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Lalu dari beberapa pendapat yang saya kutip ini, maka resiko tentu saja bisa disimpulkan dengan kalimat yang lebih pendek atau lebih mudah sebagai chance of loss, atau kemungkinan atau potensi kita mengalami sebuah kerugian. Banyak orang yang kadang mendefinisikan atau mengartikan resiko sama dengan ketidakpastian. Mungkin di antara kita juga banyak yang masih berpikir seperti itu. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa resiko sedikit berbeda dengan ketidakpastian. Oke, lanjut ya. Lalu apa bedanya resiko dengan ketidakpastian? Kalau kita berbicara sebuah resiko, maka dia bersifat kuantitatif atau menggunakan ukuran yang empirik, nyata, jelas dan terukur. Sedangkan yang namanya ketidakpastian, maka jenis subjeknya yang tidak kuantitatif, tidak jelas begitu ya. Nah, kalau resiko dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian atau dengan fluktuasinya atau tingkat peluangnya, fluktuasinya. Nah, tetapi kalau kita berbicara ketidakpastian, kita tentu tidak dapat mengukur yang namanya fluktuasi dengan probabilitas. Tidak terukur begitu. Nah, lalu resiko juga memiliki data-data pendukung mengenai kemungkinan kejadian. Kita bisa berhitung ketika kita bicara resiko. Namun ketika kita mendefinisikan ketidakpastian, tentu tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadian. Maka resiko ini memiliki sifat yang terukur ya, terukur dan diketahui. Sedangkan ketidakpastian sebaliknya, tidak terukur dan tidak diketahui begitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang resiko dan imbal hasil, mungkin kita bisa ingat beberapa penyataan ya, yang mungkin sudah lama terdengar bahwa hubungan resiko itu berkorelasi positif. Artinya apa? Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula hasilnya.
Ini adalah cara pandang lama mengenai risiko dan imbal hasil. Maka ketika orang berusaha begitu, maka dia akan mengatakan, maka semakin tinggi resikonya, semakin tinggi hasilnya, atau semakin tinggi hasilnya maka semakin tinggi pula resikonya. Nah, namun hal ini menjadi tidak relevan ketika kita berbicara di bisnis ya. Ambil contoh ketika kita berkendara begitu, naik mobil, naik motor atau apapun itu ya. Ketika kita berjalan terlalu lambat, maka seringkali kita tentu mengalami kerugian. Mungkin perjalanannya tidak cepat sampai, terlalu lama, dan mungkin banyak hal yang terbuang, terutama waktu begitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, maka potensi kendaraan kita tidak mudah dikendalikan atau susah dikendalikan. Maka dia akan berpeluang lebih untuk terjadi kecelakaan. Nah, maka konsep hubungan resiko dan imbal hasil bisa digambarkan pada grafik yang kedua. Kalau yang grafik yang pertama tadi digambarkan bahwa resiko itu berbanding lurus ya, berkorelasi positif, maka dia akan terlihat grafik lurus atau garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas begitu. Tapi pada konsep yang hari ini yang relevan dengan hari ini, maka resiko ini adalah digambarkan sebagai kurva yang seperti gunung begitu ya. Ada waktu naik sampai titik optimal kemudian mengalami penurunan. Nah, pengambilan resiko yang berlebihan itu digambarkan pada fase penurunan begitu. Jadi kalau kita mengendarai motor begitu atau mobil, kita berada pada kecepatan yang sangat tinggi sehingga motor kita susah dikendalikan. Nah, inilah yang bisa menjadikan ilustrasi bahwa ini adalah pengambilan resiko yang terlalu berlebihan, yang justru hanya akan meningkatkan kerugian tanpa meningkatkan potensi keuntungan. Nah, ini saya ambilkan dari Pak Mamduh ya, Mamduh Mamadah Hanafi dalam bukunya Manajemen Resiko. Kemudian selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap resiko? Tentu kalau kita berbicara bisnis ya, usaha begitu, kita selain ketika kita berbicara tentang keuntungan, maka di saat yang sama kita akan dihadapkan pada resiko yang akan kita ambil. Tentu Islam juga memiliki pandangan terhadap resiko ini sendiri. Bahkan dalam Islam, resiko ini digambarkan sebagai fitrah suatu bisnis. Ya, mengapa? Karena dalam setiap usaha kita, mungkin kita bisa mengutip kaidah penting yang disepakati banyak para ulama, yang perlu diperhatikan bagi kita mungkin baik ketika menjadi karyawan, pengusaha, atau yang lainnya adalah kaidah al-kharaj bid-daman. Ini adalah kaidah yang pertama, yaitu adalah pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil. Kemudian ada kaidah yang kedua adalah al-ghunmu bil ghurmi, yaitu adalah keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Nah, ini tentu saja bermakna bahwa setiap usaha yang kita lakukan, selain daripada memiliki potensi keuntungan, tetapi di saat yang sama kita juga berisiko untuk mengalami kerugian. Maka ini tentu sangat bertolak belakang pada konsep perbankan konvensional, yang mana di sana tentu kita melihat bahwa pemilik modal dipastikan mendapatkan keuntungan. Yang ini tentu tidak sesuai dengan kaidah bisnis pada pandangan Islam. Karena tidak ada resiko di situ. Maka bank syariah sebagai entitas yang melaksanakan kaidah-kaidah syariah, maka tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Maka dalam bisnis di bank syariah pun mengutamakan keadilan. Yang mana keadilan ini bisa kita lihat pada akad misalnya mudharabah. Pada akad mudharabah sebagai contoh, di sana kan ada sahibul mal dan mudharib. Ada pembagian keuntungan tentu ketika mengalami keuntungan, tetapi ketika ada kerugian, ada pembagian kerugian yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak.
ambil contoh seorang sohibul mal, ketika melaksanakan akad mudharabah, maka dia harus siap mengalami resiko kehilangan modalnya. Lalu bagi apa kerugian yang mungkin muncul pada seorang mudharib? Nah, ketika sebagai seorang mudharib, maka potensi kerugian yang muncul adalah usaha dan kerja kerasnya menjadi sia-sia ya ketika mengalami kerugian. Maka sudah ada porsinya masing-masing yang adil begitu. Nah, ini yang menjadikan konsep bisnis atau di bank syariah ini relatif lebih adil begitu. Lalu wajibkah mengelola resiko ya? Selain daripada kaidah tersebut, tentu saja syariat Islam juga mengajarkan kaidah la darara wal dirara. Kita tidak boleh untuk melibatkan diri dalam suatu kemudaratan yang akan merugikan atau membinasakan diri kita sendiri tanpa adanya suatu usaha untuk meminimalkan kemudaratan tersebut. Nah, tentu ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran mungkin akan relevan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 ya. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, tentu saja kaidah ini mendorong bank syariah atau bank Islam untuk lebih berhati-hati dalam mengelola kegiatan usahanya. Sehingga setiap resiko yang melekat pada bisnis bank dapat diminimalisasikan ya atau dikelola dengan baik. Ya. Contoh, sebelum menyetujui proposal permohonan pembiayaan misalnya, maka bank syariah harus mengetahui profil dari debitur tersebut, terutama terkait dengan tingkat resiko yang ada pada seorang debitur atau pada seorang nasabah. Nah, dengan mengetahui tingkat resiko pada setiap nasabah atau debitur ya, peminjam gitu, maka bank Islam atau bank syariah akan dapat menyusun langkah-langkah mitigasi resikonya. Ya. Yang pasti akan diperlukan untuk meminimalisasi ya potensi kerugian dari resiko yang ada. Nah, tetapi sebaliknya ada ketidakprofesionalan sebuah bank dalam menyalurkan pinjaman atau seenaknya sendiri begitu atau tidak berhati-hati gitu, maka ini akan berdampak fatal bagi bank itu sendiri maupun bagi sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, karena mungkin kalau kita bicara bank ya, maka ada bank-bank yang ketika mengalami kerugian tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi berdampak sistemik. Ya, sistemik itu seperti efek domino begitu. Satu jatuh maka dia akan menjatuhkan domino-domino yang lain begitu. Mungkin kalau kita bicara dampak sistemik, maka kita bisa tengok sedikit sejarah yang terjadi pada industri perbankan di era pada tahun kira-kira 1997 sampai 1998. Krisis perbankan yang terjadi pada periode tersebut dipicu oleh perilaku banyak bank di Indonesia yang dengan mudahnya memberikan pinjaman kepada debitur, walaupun debitur itu tidak layak, tanpa memperhitungkan tingkat resiko dan langkah-langkah mitigasi resikonya. Nah, seharusnya sebagai sebuah lembaga perbankan harus melakukan setidaknya lah meminimalisir lah potensi kerugian yang mungkin terjadi. Maka yang terjadi apa? Booming penyaluran pinjaman tersebut mengakibatkan tingginya nilai kredit macet pada tahun 1997 sampai 1998 ya. Yang ini tentu saja kita tahu peristiwa itu kita sebut sebagai krisis ekonomi begitu. Tidak hanya itu, tentu saja menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan ya. Saya tidak mengatakan bank syariah. Perbankan menurun drastis. Maka kita bisa tengok pada waktu-waktu itu bank syariah adalah salah satu bank yang bertahan ya melewati krisis. Karena memang dalam prakteknya berhati-hati betul. Tidak seperti yang kita saksikan ya, bagaimana mudahnya bank konvensional menyalurkan kredit tanpa melihat resiko-resiko yang ada pada seorang debitur. Kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan dalam mengakui sebuah resiko begitu. Ada berbagai macam respon sebuah bank atas resiko yang akan dihadapinya.
Sebagian mereka menjadi fobia dan semaksimal mungkin menghindari berbagai faktor pemicu resiko tersebut. Sebagian merasa tidak mungkin aman dari resiko. Mereka akhirnya memilih hidup bersama resiko, bahasanya seperti itu ya. Maksimal yang mereka bisa lakukan hanyalah memitigasi keterjadian dan dampak yang ditimbulkannya. Maka kita di sini berbicara tentang berbagai pendekatan yang dilakukan. Mulai dari pencegahan, mitigasi dampak, mentransfer resiko, membagi resiko, dan menerima resiko. Nah, mencegah dan meminimalkan resiko dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pengendalian internal. Kita tahu hampir di setiap perusahaan ada yang namanya sistem pengendalian internal ya. Kemudian mengubah proses bisnis ya, mengevaluasi ya apa yang salah dengan bisnis sehingga sebuah entitas, sebuah perusahaan, sebuah korporasi bisa melakukan proses bisnis atau mengubah proses bisnis yang jauh lebih baik, atau mengganti elemen yang berbahaya, termasuk melakukan rotasi pegawai. Ambil contoh, kita tahu ya, salah satu kebijakan yang dilakukan sebuah perbankan ya adalah melakukan rotasi pegawai. Yang ini tentu saja salah satu langkah dalam melakukan mitigasi resiko. Loh, apa hubungannya? Ketika seorang pegawai bekerja terlalu lama di sebuah kantor ya, di sebuah kantor dan berhubungan pada nasabah yang itu saja, maka ini akan meningkatkan peluang ya, peluang karyawan tersebut mengetahui banyak hal ya, celah-celah yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, ini tentu akan menimbulkan ya mungkin dampak negatif ya, yang mungkin kita bisa tengok pada kasus Bank Syariah Mandiri ya, bagaimana kredit fiktif yang dilakukan oleh karyawannya ya, yang belum lama ini, mungkin 5 tahun terakhir. Nah, itu adalah salah satu dampak karena tidak ada rotasi atau karyawan tersebut bekerja terlalu lama pada tempat tersebut begitu, tanpa adanya rotasi pegawai. Bank juga bisa membagi dan mentransfer resiko dengan cara melakukan diversifikasi, subkontrak, outsourcing, atau takaful ya, atau asuransi syariah begitu, atau berbisnis dengan konsep musyarakah ya. Sekali memilih untuk menerima resiko, bank perlu segera menerapkan cakupan resiko, kemudian batas toleransinya ya, harus diukur juga ya, dan ukuran resiko yang digunakan serta mengembangkan sistem pengawasan yang andal. Jadi tidak hanya berhenti pada cakupannya, batasnya, atau ukurannya ya, tetapi pada saat yang sama juga mengembangkan sistem pengawasan yang handal. Betapa banyak perusahaan yang hari ini punya konsep manajemen resiko yang bagus ya, tetapi tidak diikuti dengan sistem pengawasan yang handal, maka yang terjadi tidak maksimal bagaimana proses manajemen resiko di perusahaan tersebut begitu. Nah, makin canggih sistem mitigasi yang bank miliki, tentu saja resiko tidak hanya bisa diterima atau dikelola, tetapi bahkan dikonversi menjadi peluang yang baik dalam bisnis begitu. Nah, kemudian apa saja sih manfaat mengelola resiko gitu ya? Nah, resiko itu pertama, bank dapat terhindar dari berbagai kerugian yang tidak diperlukan, ya, menghemat biaya-biaya, ya, terjaminnya kestabilan laba yang diharapkan, dan terhindarnya bank dari kegagalan bisnis dan kebangkrutan usahanya begitu. Kemudian yang kedua, keberlangsungan bisnis bank lebih terjamin, terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan, penggunaan terbaik atas sumber daya bank yang dimiliki, kemudian memungkinkan bank fokus pada pemberian layanan terbaik dan inovatif begitu. Kemudian yang ketiga, proses bisnis bank berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jika terjadi penyimpangan dan gangguan misalnya, gangguan operasi dan lain sebagainya itu, maka bank dapat segera mengantisipasi dan memberikan solusi yang tepat waktu dan tepat guna begitu. Kemudian yang paling penting juga ini adalah hasil akhirnya. Maka terbangunnya reputasi yang positif. Ya, bank akan dikenal sebagai bank yang baik, bagus ya, terpercaya di mata masyarakat. Karena bank dikenal sebagai institusi yang amanah dan profesional, ya. Reputasi ini akan mendorong investor dan nasabah berlomba-lomba mempercayakan dananya untuk dikelola.
kalaupun suatu saat bank membutuhkan dana cepat, institusi lain akan dengan senang hati meminjamkan dananya atau berkolaborasi setidaknya dalam berinvestasi pada bank tersebut, kan begitu. Pemasok akan merasa aman memberikan barangnya meskipun pembayarannya tertunda, begitu. Maka reputasi ini menjadi poin yang paling penting pada industri perbankan, karena kita bisa katakan bahwa bank adalah lembaga kepercayaan, begitu. Kemudian kita bisa klasifikasikan resiko yang dihadapi oleh bank syariah, begitu. Nah, maka di sini saya berikan bagian yang sederhana, begitu ya. Di sini jenis-jenis resiko saya ringkas menjadi dua, yaitu adalah faktor penyebabnya, begitu. Kemudian dan berdasarkan dampaknya. Nah, karena salah satu prasyarat untuk dapat mengelola resiko dengan baik adalah dengan memahami bentuk-bentuk resikonya. Kita tidak akan bisa mengukur resiko tanpa mengetahui bentuk-bentuk resiko yang kita hadapi, begitu. Nah, resiko di sini dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya, ya, atau dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan penyebab terjadinya, di situ di tabel teman-teman bisa lihat sendiri, resiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu resiko non-bisnis dan resiko bisnis. Nah, resiko non-bisnis muncul dari berbagai faktor yang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan. Namun, dampaknya tentu akan mempengaruhi sebuah bisnis. Contohnya apa? Contoh, kebakaran, banjir, polusi, gempa bumi, dan sebagainya. Resiko jenis ini termasuk dalam kelompok resiko murni, ya. Umumnya bank memitigasi dampak resiko ini dengan mentransfer atau berbagi resiko ke perusahaan asuransi. Kita bisa sebut takaful, begitu ya. Atau reasuransi, ya, atau takaful itu juga bisa. Tentu saja dengan melalui skema ta'awun, ya. Sedangkan resiko bisnis muncul karena proses bisnis yang dilakukan oleh bank. Seperti contohnya kesalahan saat melakukan perencanaan, begitu ya, kurangnya informasi saat pengambilan keputusan, atau kurang optimalnya pengelolaan aset bank, ya, mungkin bank kurang bagus dalam mengelola aset-aset yang dia miliki, ya. Mungkin kita bisa tengok, ya, aturan di peraturan Bank Indonesia nomor 13 nomor 23 PBI 2011, ya. Resiko bisnis bisa dibagi menjadi beberapa jenis resiko. Ada resiko kredit, yang nanti resiko ini akan teman-teman bahas secara rinci sesuai dengan tugas yang pembagian tugas yang saya berikan, ya. Nah, nanti bisa dilihat di grup atau di e-learning yang Surakarta yang nanti saya berikan linknya, begitu. Nah, contohnya apa? Resiko kredit atau resiko, kalau kita bicara bank syariah maka resiko pembiayaan, ya. Resiko pasar, resiko likuiditas, ya, resiko operasional, dan lain sebagainya. Di situ ada semua, ya, resiko hukum, reputasi, resiko strategis, kepatuhan, imbal hasil, dan resiko investasi, begitu. Nah, kalau tadi berdasarkan faktor penyebabnya, maka resiko juga bisa dilihat dari dampaknya, ya. Berdasarkan dampaknya apa? Maka di tabel teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah resiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau bank atau institusi tertentu. Mungkin kita bahasa lainnya adalah terisolasi dan tidak merembet pada proyek atau institusi yang lain. Resiko ini disebut dengan resiko unik, ya, resiko non sistematis atau resiko non sistemis, ya. Karena terisolasi, lazimnya resiko ini terjadi akibat faktor-faktor yang hanya ada dan terjadi pada individu bank tersebut, ya. Nah, dalam prakteknya, contoh dalam membentuk suatu portofolio investasi, begitu, kita ambil contoh seperti itu, untuk meminimalkan total resiko yang dihadapi, seringkali resiko unik ini menjadi objek resiko yang harus diminimalisasi. Dan karenanya, resiko ini juga disebut resiko yang tidak dapat didiversifikasi, ya. Nah, ini yang
yang lebih besar, yaitu adalah resiko yang dampaknya menyebabkan terjadi efek domino. Ya ini menyeret proyek atau institusi yang lain. Kalau katakanlah ini Bank A rugi atau mengalami resiko, maka resiko ini juga ditanggung oleh institusi-institusi yang lain, mungkin bank-bank yang lain atau perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini tentu lazimnya resiko ini muncul sebagai akibat adanya faktor resiko bersama di pasar atau terjadinya hubungan interdependensi lah begitu bahasanya seperti itu antar unit atau institusi atau sektor ekonomi. Maka kalau kita lihat ya pada tahun berapa itu, mungkin kita bisa lihat bagaimana kasus Bank Senturi ketika itu ya, yang sempat Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Senturi termasuk bank dengan dampak sistemik begitu ya. Nah itu kan kurang lebih sebagai gambaran bahwa resiko yang dialami sebuah perbankan yang mengakibatkan kerugian kepada instansi-instansi yang lain begitu. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Saya kira teman-teman nanti bisa ditanyakan ketika ada yang kurang jelas ya. Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan berikutnya. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan via grup WhatsApp atau Zoom yang sudah teman-teman pegang begitu. Terima kasih atas atensi teman-teman. Dari saya cukup sekian. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.